Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih setia Tuhan yang memberi kami kehidupan sampai saat ini. Pada malam hari ini, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami berikan bisa berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hati kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau dan menjadi terang buat banyak orang. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar bisa tertanam di setiap hati kami. Berikan ketenangan setiap kami Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang untuk mendengarkan. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap hati kami, agar kami bisa mengerti apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buat hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya Tuhan berkati dan bimbing, supaya firman yang disampaikan itu semuanya asal dari Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam ibadah kami ini, Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam ini, penghambat dan penghalang berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan, tentu akan ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Kalau kita ingin menggapai mimpi, maka kita harus dapat menghalau dan melewati hambatan yang ada, khususnya hambatan dari dalam diri kita sendiri, yaitu mudah menyerah, cepat bosan, kurang sabar, kurang fokus, dan lain-lain. Rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya adalah keberhasilan, hari-hari baik, dan masa depan yang penuh pengharapan. Sesungguhnya Tuhan telah menyediakan segalanya bagi kita, yaitu hikmat, berkat, perlindungan, kesembuhan, mukjizat, pemeliharaan, penyertaan, anugerah, dan juga pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan semua yang baik dari Tuhan, kita harus memiliki karakter yang baik. Tanpa karakter yang berkenan di hati Tuhan, kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ada beberapa karakter yang sering kali menjadi penghambat orang percaya untuk menikmati janji-janji Tuhan. Yang pertama, hati yang tidak mau percaya. Ketidakpercayaan menjadi penghalang utama mengalami mukjizat Tuhan. Jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang ketiga, suka berbohong. Berbohong berarti melawan kebenaran, dan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Di Injil Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, Yesus sendiri yang mengatakan bahawa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44,
tertulis demikian, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Yang keempat, cepat putus asa. Orang yang mudah putus asa di tengah jalan pasti tidak akan pernah mencapai tujuan. Tanpa ketekunan dan kesetiaan adalah mustahil bagi kita menikmati janji Tuhan. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, pendendam atau menyimpan akar pahit, tidak bisa mengampuni. Tertulis di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jika kita menjadi seorang pendendam, doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Oleh kerana itu, buang semua kebencian dan rasa dendam yang ada di dalam hati. Di kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 sampai ke-18 tertulis demikian, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu kerana dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Tuhan menjanjikan suatu kehidupan yang penuh berkat dan berkemenangan bagi kita. Namun, kita pun harus memberikan respon yang benar lewat sikap dan perbuatan yang benar pula. Dengan demikian, janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong supaya kita bisa menikmati penggenapan janji-janjinya. Namun, kita haruslah terlebih dahulu taat dan setia dalam melakukan firman, taat pada ajaran, dan setia melakukan perintah Tuhan. Tertulis di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberikan janjinya, tetapi Ia mahu agar kita juga setia menaati perintahnya. Daripada mengeluh, lebih baik kita jujur dengan Tuhan. Orang yang jujur akan menyampaikan keluh kesahnya pada Tuhan, namun tetap kembali melakukan tanggungjawabnya dengan setia. Ingatlah untuk selalu menghormati Tuhan, kerana orang yang menghormati Tuhan akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Mari Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berjuang untuk hidup taat, tidak mengeluh dan menghormati Tuhan sehingga janji-janji Tuhan bisa digenapi dalam hidup kita. Di akhir ibadah ini, semua menikmati berkat Tuhan yang tersedia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang selalu menyertai dan membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami berdoa Bapa agar Engkau memberkati kami dan menjaga kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon kepadamu agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan memberi kami kekuatan untuk mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.